Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regi Permanajaya, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 2. Nomor peserta 2015 06820356. NIM PPG 2398 013208. LPTK Universitas Negeri Semarang. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Coba Pak pengen mengecek dulu kebersihan lab ya. Ada sampah tidak? Tolong dicek. Ya, bersih ya. Bersih ya. Coba Pak pengen tahu kerapian. Yang tidak memakai jas lab 1 2 3 4 5 6. Waduh, banyak ya. Yang tidak memakai jas lab. Terus nanti untuk pertemuan selanjutnya tolong kalau misalnya kita memasuki lab itu wajib menggunakan jas lab ya. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya itu kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu. Biasa dipimpin oleh KM. Silakan, Tio. Sebelum memulai pembelajaran mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Lanjut untuk ini Dirjen, boleh? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan, boleh dulu kembali. Makasih, Pi. Baik, kehadiran ya. Absen dulu. Adam Putra Rahmana ada? Ade Nugraha? Adis Maulana? Aris Sandi Romadoni? Hadir, Pak. Nah, jadi kemarin kita udah 2 kali pertemuan ya. Yang pertama itu adalah kita cara mengkonfigurasi VirtualBox ya. Yang kedua kita setting yang namanya FTP server ya. Terus yang sekarang adalah kita lanjut ke yang namanya DHCP server. Nah, untuk di sini adalah kita capaiannya adalah peserta didik mampu mengkonfigurasi DHCP server. Ya. Lanjut. Nah, untuk tujuannya itu adalah yang pertama menjelaskan konsep DHCP server dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, menentukan cara konfigurasi DHCP server sesuai prosedur yang tepat. Yang ketiga, melakukan konfigurasi DHCP server sesuai prosedur yang tepat. Yang kelima, menguji hasil konfigurasi DHCP server setelah melakukan instalasi. Yang keempat, jelas kita membuat sebuah laporan konfigurasi DHCP server yang telah dipraktekkan. Nanti ada yang namanya LKPD, silakan isi. Lanjut. Nah, sebelum masuk pembelajaran ya, sebelum kita menyimak sebuah video, kita menganalogikan dulu terlebih dahulu ya. Analogi DHCP server itu seperti apa? Oke, yang pertama, bagaimana rumah mendapatkan sebuah alamat? Coba pengen tunjuk aja lah. Adis, coba berdiri, Dis. Bagaimana cara rumah mendapatkan alamat? Dengan melakukan ngecek atau menanyakan ke kantor desa. Atau sekarang lebih mudah kita bisa mengecek langsung dari kartu keluarga. Oke, kita di sini adalah bagaimana cara rumah mendapatkan alamat. Nah, kita bisa mengecek kita kantor desa karena sebuah yang namanya alamat ya. Alamat itu sebelum dibangun juga sudah ada sebenarnya. Ya, karena sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, orang bisa jadi ngaranna Desa Bandara Sawetan. Ya, karena udah terlebih dahulu, silakan Dis. Makasih Dis. Karena orang-orang terlebih dahulu itu sudah menetapkan itu Desa Bandara Sawetan. Itu contoh kecilnya.
Yang kedua, nah jika kalian memesan, pasti kalian suka yang namanya belanja online ya di marketplace. Nah, jika kalian memesan paket ke aplikasi online, apakah harus mengisi alamat? Nah, tujuannya apa? Coba Epi deh. Epi. Berdiri Pi. Jika kalian memesan, Epi suka belanja online. Epi mah sering ya, apalagi Epi suka berjualan ya. Nah, memesan paket ke aplikasi online, apakah harus mengisi alamat? Harus Pak, karena kalau tidak ada alamat, paketnya itu tidak akan nyampe ke rumah. Benar. Terkadang kalau misalnya, makasih Pi dulu. Nah, kalau misalnya kita tidak mengisikan alamat, yang pertama tadi tidak nyampai ke alamat tertuju. Yang kedua, bisa jadi si paket itu mengendap di apa coba? Kurir. Ya. Bisa jadi mengendap di kurir. Nah, lanjutannya adalah bagaimana jika alamat rumah bagaimana jika alamat rumah ada secara otomatis tanpa mengisikan formulir. Coba Bapak yang tahu Herlinda deh, Herlinda. Nah, bagaimana jika alamat rumah secara otomatis diisi tanpa mengisikan formulir? Menurut saya jawabannya itu ada dua. Akan sesuai dan tidak sesuai. Oke, maksudnya? Kalau sesuai itu bisa melalui GPS, Ya. tapi itu tidak akan akurat, Ya. Tapi kalau kita yang isinya secara manual, Ya. itu akan lebih akurat. Ya. Jadi makasih Herlinda, silakan duduk. Nah, jadi untuk mengisikan secara otomatis itu benar ada dua kemungkinan. Yang pertama itu akan sesuai, yang kedua ataupun tidak sesuai. Ya, sesuainya kenapa Pak? Kalau misalnya kita sesuai itu mengisikan secara manual, ya, karena alamat etama pasti, ya, diisi secara manual eta pasti paketnya datang. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, ya terkadang aplikasi tersebut itu kita meminta yang namanya hak akses ataupun mengizinkan lokasi. Setelah kita menginstal nih aplikasi contohnya ya, pasti izinkan akses media, izinkan akses lokasi. Nah, jadi aplikasi tersebut itu akan membaca otomatis pas kita pertama ngeklik itu sesuai titik koordinat yang pertama kita duduki. Kita tempati, maksudnya misalkan orang di sekolah berarti di sekolah. Kalau misalnya itu pun beda lagi dengan GPS-nya diaktifkan selalu. Jadi misalkan orang kemana-mana setiap saat GPS akan aktif. Oh iya lokasi orang tadi dia, itunya. Jadi seperti itu. Jadi masih ngambang lah misalkan secara otomatis mah. Paham ya? Lanjut. Nah di sini ada pertanyaan lagi. Tadi kan secara kemasyarakatan ya, secara yang sering kita temui ya, seperti halnya kita tadi kan menanyakan ke yang namanya kantor desa, kita belanja online seperti apa ya, konsekuensi. Nah di sini lebih ke menjurus ke ke pembelajaran kita. Apa yang dimaksud dengan DHCP? Coba Bapak pengen nanya ke Nur Rahma. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol merupakan protokol yang menggunakan untuk penyebaran alamat IP ke perangkat lain secara otomatis. Oke, makasih Nur Rahma, silakan duduk. Nah, lanjut yang kedua. Apa bedanya DHCP dan statik pada pengaturan IP address? Coba siapa ini? Adam. Pada DHCP IP address, subnetmask, gateway dan DNS akan terisi secara otomatis, sedangkan pada statis, subnetmask, gateway dan DNS harus diisi secara manual. Coba sekali lagi. Katari, coba. Pada DHCP, subnetmask, gateway dan DNS akan terisi secara otomatis. Sedangkan pada statis, Pengisian itu secara manual. IP address, subnet mask, dan gateway itu secara manual, itu statik. Kalau DHCP itu secara otomatis. Ngerti ya pembedanya? Jadi sekarang pembelajaran kita dulu adalah DHCP server. Nah yang kemarin itu adalah kita FTP ya. FTP server itu secara statik. Ya, secara statik berarti otomatis manual.
dari IP address kita masukkan kemarin kan 192.168.10.1 ya. Net masknya itu kelas C 255 255 2550. Nah itu. Nah sekarang DHCP itu otomatis random ya, random berarti. Oke, lanjut. Pahamnya sampai sini ya. Paham sampai sini pembelajaran tentang DHCP server. Oke, kita langsung tidak banyak teori ya. Karena kemarin teori sudah tersampaikan. Karena di seputaran DHCP itu lebih ke karena manualnya sudah paham, pasti di DHCP juga kalian pasti paham. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nyimak sebuah video ya. Konfigurasi DHCP server itu seperti apa? Nah, oke, lihat ke depan. Silakan perhatikan. Nah, baik. Tidak terlihat ya? Tidak terlihat ya, karena emang pantulan cahaya. Jadi nanti sama Bapak ya, sama Bapak dibekali bahan ajar. Silahkan bahan ajarnya nanti kalian download. Di situ ada bahan ajar berupa modul. Ya, nanti kalian silahkan download. Nanti kalian tinggal pelajari, praktekkan langsung ke dalam konfigurasi yang sudah kalian setting di VirtualBox. Berarti tinggal melanjutkan kemarin pas FTP server, oke udah connect. Berarti sekarang kalian tinggal melanjutkan ke yang namanya DHCP. Paham ya? Mungkin langsung pembagian kelompok saja ya, diperkecil. Kalau di sini ada 20 siswa, jadi satu kelompoknya itu 2 siswa saja. Silakan kita menggunakan komputer yang tengah saja. Jangan yang pojok karena kena harurin ya hanya. Sok silakan merapat ke komputer tengah. Satu kelompok 2 siswa. Silakan. Langsung ke kelompoknya masing-masing. Bebas. Sok. Silakan download dulu ya. Download dulu bahan ajarnya. Nih linknya, silakan buka. Bahan ajar, download dan AKPD-nya silakan download. Silakan. Ya. Nah, silakan langsung start. Adapter satunya itu kita menggunakan host only. Ya. Bahan ajar ada yang modul. Ada modulnya. Itu modul. Silakan. Linknya sok silakan download. Sama LKPD-nya download ya sekalian. Coba RIS adapter satunya. Lihat. Host only, adapter 2 NAT. Oke, coba langsung kita start langsung RIS. Oh nggak ada, langsung LKPD-nya coba. Mana LKPD? RIS, DB-nya buka RIS. Oke, sip. Ya udah langsung ke ini langsung start VirtualBox-nya. Silakan. Tinggal diikuti perintah anaknya. /etc/network/d interface. Sok masukin coba. Hah? Di sini DHCP. Nah, nambahin ini. Nah, endpost 3 ininya jadi 8. Oh, diganti dulu Pak. Nah, jadi 8. Tinggal tuh endpost 8. Nah, ini endpost 8 tuh. Slash nano spasi etc /etc/network/di interface.
interfaces. Yuk, enter. Nah, coba lihat video kanan. Di next ya. Nah, ini kan endpost 8 ya, ini static. Di sini endpost 3. Berarti yang 3 ini ganti sama endpost 8. Ya, nanti di atasnya ini di atasnya pagar, masukkan endpost 3, paste endpost 3 init DHCP. Sok coba. Dua. Pak ini mau mati gini Pak. Yalah. Kok ini 10.2 ya? Jadi digantikan ya, Pak. Enggak ada visinya. Di mana nak? Yang pas tadi tinggal ada ini. Pak ini masalah ekonomi Pak. Nah, salah ini 10.1. Pak ini masalah ekonomi. Tadi. Oh, belum nggak aktif tuh yang keduanya. Ketibalik ini host only, ininya NAT. Iya Kak. Ini tuh host only. NAT. Ini 10.1 ya. Udah diketik Pak. Hah? Udah diketik juga. Ini coba dulu. Ini jangan 2. Oh, kamu ini diganti 2 ya? Ini diganti 2 enggak? Tadi. Ya kamu. Nggak tahu. Ininya 1. Di sininya 2. Enggak usah. Coba lihat konfigurasinya awak baik Andi. Adalah Nih. Iya, ganti 2. 1 atau ininya. mana? Oh. Dua. 1 aja. Kalau mau 2 berarti atasnya juga harus 2 ininya. Ini nih. Yang 2 nih. Titik. 10.2. Apa masuk nggak? Tadi 10.2 sininya 2. Kan bisa. Bisa ya? Udah lah, nggak apa-apa. Langsung aja. Samain destination ya? Oke. Nah, sebutan. Dino eta teh Pak, dino ieu teh anu non tipnya itu no adapter eta teh kudu nama nu pertama nat ieu mah dibalik Pak. Ini ada siapa tuh? Jadi ieu Di kudu nanat. heeh. Sok. Pak gini, Pak. Sok nat. Kita nat berarti. Coba masuk ke putinan tinggal coba. Kenapa? Tacan. Ina salah. Pak, pas masuk ke putih tadi IP-nya berapa? Pas masuk ke putih
banyak ya. Sok. Mana? Tadi udah sini. Adaptor, oke. Ini nggak apa-apa diduain aja. Kita dua aja. Testah dulu. Matiin, matiin, nyalain, nyalain. 1 2 3 Debian user 1 2 3. Error apa? Enggak ini. Mana? Error. Yang itu error. Bentar. Kopi ini gini aja gini. Login Yasnya itu Debian user. Passwordnya itu 1 2 3. Guna connect itu connect berarti ya permasalahan naon ya. Ya. Persinyalan. Kopi ini gini aja gini lama. Mana? Control Z. Mana? Itu tadi putih ya. Berapa tadi? 2 kan? Apa 10 sih? Oh ya, Debian user. Enter 1 2 3. Mana? Kan terus dimasukinnya. Ah, Udah masuk ke itu. titik sabara. Kan titik satunya. Hmm. Kan Coba. tinggal di open. Di dapetinnya tidak ada. Nah, tinggal di dia bener tuh biji. Tapi bisa urut. Cek satu. Enforce, auto, invest. Oke, ini udah. Ah, ini tanda aktif ke. Oh, udah kita dapat. Nah, aktif saja ya. Karena mana? Nah, nyalain. Bisa sebelah kiri deh. Kita bisa. Nah, masih ada. Nanti dia masukkan. Luna masuk ya. Kontrol panel. Coba ya lah, kontrol panel lah. Manggur kan. Ya apa kok? Coba ganti kedua B. Sip. Sampai Palma. Ganti kedua. Silakan. Pak. Mana? Masih Pak. Terkonekkan ayo. Udah ke panel gitu. Panel udah. Udah. Oke. Ini NAT, ininya. Bismillah. Oh, udah gue saya mah. Wih. Wah. Tidak mendukung.
Network info yang pos 3, n pos 8, 10.2. Oke. Hah? Ini mah nggak ada, ini ada. Mana? Ini. Ada konfigurasi yang ketinggalan sih Gana. Iya. Ya. Gimana Pak cara ngebalikinnya? Coba. Itu iya, ketinggalan Pak. APT. Nah. Nanti di sini. Enter itu teh. Enggak. Tes APT. Enggak satu aja. Nah. Dua itunya dua garis. Ini mencet apaan? Tetap. Bener nggak ini apa nih? Short. Oh, kamu mah. Search list. Salah. Short. Oh, R. Short. Sour chest. Pak, silakan. Bapak udah gini apa Pak? Konek Kak. Konek silakan lanjut. Ini gimana Pak? Mana? Ini teh enggak itu tadi. Ya, error. Ya, error. Coba. Pak, orang mau bantu Pak. Coba ocean aktif. Ini anak teh host only oke. Ya aktifin lah. Sip. Coba. Alhamdulillah. Oke, pos 8. Oke, sip. Ping. Coba. Oke. Kontrol panel. Ini 10 aja. Nggak bisa mengisinya ya? Mati rasa nih, nih. Mati rasa. Nanti bisa di. mengisinya kok mati rasa? Login Asna Debian user, passwordnya 123. Balikan dia coba. Pak, mana? Ini kontribusi main salah ini. Tuh, main kontribusi. Tapi udah di-save. Gak apa-apa ini masuk lagi. Ada error kemana lagi? Nah, main. Main. Nah ini teh. Ya udah nggak apa-apa nanti. Sok lanjut aja dulu. Kontrol X Y. Nggak ada. Kontrol X Y dulu. Masuk kan. APT install. Ikuti dulu video lagi. Ini tadi. Nah. Itu dia. Pak, Masuk. sini Pak, udah di enter. Search. Oh. Search. Anu handap dulu iya. Oh, langsung masuk ke menu handap. Angkat dulu. Bener. Error. Nah, mun aya anu error ya. Balik deui tinggal. Nah, tadi kan coba kan tadi kan utama main ya. Karena di sini bahasa ini itu tidak berbaca bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kontribusi main itu hilangkan. Ya. Kela. Ikutin kayak yang di atas. Nah, yang ini berarti main kontrib. Yang ini juga main kontrib. Ini juga sama, kontribusinya hapus. Nanti dulu. Bentar. Baik, udah bisa ya? Udah ya? Berarti tadi ada beberapa kesalahan ya? Coba, bawa pengen si Alif coba Lip, paparkeun salahna naon? Nangtung Lip. Alif, sok silakan. Dari kelompok Alif teh sama siapa aja Alif teh?
sama si Haji. Coba paparkan. Kesalahannya apa tadi? Salah ketika melakukan konfigurasi DHCP ketika di virtual box. Pengaturan DHCP. Apa? Tadi pas shifting itu apa tampilannya? Destination unseekable bukan? Ya. Berarti ada kendala dari IP address. Ya, itu ada kendala dari IP address. Cara mengatasi permasalahannya tadi apa? Mengulangi kembali, mengecek lagi konfigurasi settingan dari konfigurasinya ya. Oke, tadi si Herlinda, coba berdiri Herlinda. Tadi errornya apa kamu? Itu pas search list. Ya, pas di putih. Apa? Coba tadi kendalanya. Itu kendalanya apa tadi? Yang itu kan merah. Merah kan? Apa kendalanya? Ada yang salah, harusnya pakai bahasa Inggris. Karena di copy paste itu dari awal itu apa tadi? Indonesia. Bahasanya apa? Kontribusi utama. Harusnya? Main kontribusi. Oke, Kontrib. main contrib. Udah dicoba? Udah. Bisa? Bisa. Bisa ya? Mana bisa nggak? Ini masih ada. Belum di save. Ya, sok. Berarti itu ya. Jadi udah fix ya kendalanya tadi ya. Oke. Berarti itu dua permasalahan yang sama. Bapak tak habis ngecek dari yang lain. Ini destination unseekable. Di sini destination unseekable. Berarti kalian IP address-nya itu ada kendala. Ya. Tadi udah ada kendala dari Aris ya? Udah dibenerin ya Aris ya? Udah, Pak. Aman. Aman, Pak. Udah masuk ke putih. Iya. Udah. Oke. Coba itu ya udah semua ya. Jadi permasalahannya itu dari IP address, dari pengetikan konfigurasi, tolong diperbaiki. Ya. Tadi ada yang udah sukses itu dari kelompok Aris dan kelompok Herlinda dan juga kelompok Nia. Ya, itu yang udah sukses. Ya. Terus tadi ada yang memaparkan ya tadi pemaparan dari Alif ya. Apa Alif tadi Lip? Ulangi lagi coba. Berdiri Lip. Kesalahan ketika melakukan konfigurasi DHCP di virtual box. Dari virtual box-nya. Ya, karena ada yang namanya NAT ya Alif ya. Ada juga yang namanya host only. Sama ini juga punya si Adam sama kayak gitu. Jadi tolong diperbaiki dari situ. Ya. Terus sebelum menutupi silakan kesimpulannya coba. Nopal, berdiri. Kesimpulannya apa Nopal? Komputer yang memberikan IP address pada klien yang bikin hubung ke dalam jaringan. Oke, silakan duduk. Ya, silakan ini untuk bahan ajar LKPD ya. Silakan di-download LKPD-nya, silakan diisikan. Ya. Nanti silakan langsung di-upload. Nah, jadi itu ya, silakan LKPD-nya download. Ya. Terus ambil tuliskan di situ ada 2 tugas. Tugas pertama itu untuk nilai pengetahuan, tugas kedua kesimpulan dari kalian pas praktek itu apa. Kesimpulannya yang menurut kalian tadi kalau misalnya kesalahannya itu berarti isikan kesalahannya itu seperti itu. Ya. Oke, LKPD-nya download, nanti diunggah ya. Diunggah ke LKPD Google Form. Ini Google Form-nya, nanti silakan isi dulu LKPD-nya. Ya. Tadi kesimpulan sudah ya. Nah, untuk refleksi silakan buka ini. Ya. Sok silakan masuk ke refleksi dulu. Silakan. Masuk ke refleksi. Tidak itu 1D. Pijai. Ya nunget Bro. ya baik. Parah pijai. Parah bahasa pijai, Bang. Tuh ada yang salah 1D, 44, FW, P1. P-nya Gede. Oh, P gede. Jai. Gue gede. P gede, Z-nya gede. Jetnya gede. Z-nya gede. BZ, S-nya gede. Oh, salah.
Kiat S nya gede Pak. S nya gede. S. Oh, 356. Oke. Yuk. Ini log sih. Dari log. Nah, Ji. Arisga gitu Pak. Silakan ya isi refleksinya. Untuk bahan nanti pas kita pertemuan selanjutnya Bapak harus seperti apa ya. Harus cara pengajarannya seperti apa. Itu untuk feedback ke Bapak. Ya. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya akan seperti apa. Sudah? Oh ya. Oke, nah, untuk selanjutnya nanti kita pertemuan selanjutnya itu adalah kita menjelaskan konsep FTP dengan kata sendiri dan menentukan cara konfigurasi FTP server yang sesuai prosedur. Ya. Nah, terima kasih atas waktunya dari Bapak. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterapkan nanti pas kita praktikum ya. Praktikum selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.